dari kelas 11F 10. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan membahas mengenai materi lingkaran. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Karina Ginting. Saya Jeki Beginta. Saya Indra Syafirina. Saya Mia Wanda. Saya Dr. Valesia. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan dari video materi lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur dari titik tetap pada sebuah bidang. Nah, yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran ini. Semua titik yang ada pada lingkaran ini memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Dan titik pusat disimbolkan dengan huruf kapital besar seperti P, A, O, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah jari-jari ataupun radius. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat ke lingkaran. Jari-jari ini termasuk unsur penting karena guna untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Notasi yang umum digunakan untuk jari-jari adalah R. Nah, yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat. Diameter ini 2 kali lebih panjang dari jari-jari. Jika jari-jari adalah R, maka diameter adalah 2R. Dan diameter ini merupakan bagian penting dalam mengukur luas lingkaran. Nah, yang keempat adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dibatasi 2 titik pada lingkaran. Dua titik seberang lingkaran ini membagi busur menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama busur minor ataupun busur yang kecil dan busur mayor ataupun busur yang besar. Teman-teman, seperti inilah rumus panjang busur, yaitu alfa per 360 derajat kali 2pi. Yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran tanpa melewati titik pusat. Nah, selanjutnya itu ada juring. Juring adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari dan busur. Luas juring dapat dihitung berdasarkan panjang busur dan jari-jari lingkaran. Nah, berikutnya itu ada luas dari juring. Ini adalah rumusnya, yaitu alfa per 360 derajat kali pi kali r kuadrat. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah bangunan atau ruang yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tembereng membagi lingkaran menjadi 2 bagian tidak sama besar, kecuali jika tali busur tersebut adalah diameter. Nah, di sini ada rumus dari luas tembereng, yaitu sudut AOB per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat dikurang 1/2 kali A dikali T. Selanjutnya itu ada sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh 2 jari-jari lingkaran yang bertemu di titik pusat. Nah, besar sudut pusat sangat memengaruhi panjang busur dan luas juring yang terkait pada sudut tersebut. Nah, selanjutnya ada sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh 2 tali busur yang bertemu di satu titik pada keliling lingkaran. Nah, yang terakhir itu ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari titik pusat ke tali busur. Nah, apotema ini juga membantu dalam mencari luas juring dan luas tembereng, serta digunakan dalam konstruksi geometris yang berhubungan pada lingkaran. Selanjutnya itu materi lingkaran dan garis singgung. Yang pertama itu kedudukan garis terhadap lingkaran. Terdapat 3 kemungkinan kedudukan garis dan lingkaran, yaitu yang pertama, garis tidak memotong lingkaran. Yang kedua, garis memotong lingkaran di 2 titik atau disebut garis sekan. Yang ketiga, garis memotong lingkaran tepat di 1 titik atau menyinggung lingkaran disebut garis singgung atau garis tangent. Baik, garis singgung tidak memotong lingkarannya, yaitu yang ini. Garis singgung memotong lingkaran di 2 titik. Yang ini yang selanjutnya garis memotong lingkaran tepat di 1 titik, yaitu adalah ini. Garis yang menyinggung lingkaran disebut sebagai garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan garis yang menghubungkan titik pusat dan titik singgung lingkaran. Selanjutnya itu nomor 2, panjang garis singgung lingkaran. Jika ditarik garis singgung dari titik P di luar lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari R, maka terdapat 2 garis yang menyinggung lingkaran di 2 titik berbeda, yaitu di A dan B. Panjang segmen garis AB dan BB
disebut sebagai panjang garis singgung lingkaran. Segmen garis AP dan BP mempunyai panjang yang sama serta dirumuskan dengan AP sama dengan BP akar dari OP pangkat 2 kurang OA pangkat 2 sama dengan akar dari OP pangkat 2 kurang R pangkat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi garis singgung pada dua lingkaran. Seperti yang kita ketahui bahwa dua lingkaran dapat mempunyai paling banyak 4 garis singgung. Dipermisalkannya, terdapat dua lingkaran yang jarak antara kedua pusatnya adalah D dan jari-jarinya adalah R1 dan R2 dengan R1 lebih dari R2. Di sini dapat kita lihat 5 contohnya. Yang pertama ada A, gambar A. Seperti yang kita lihat bahwa dua lingkaran yang lepas memiliki 4 garis singgung yang menghasilkan jarak antar pusatnya adalah D lebih dari R1 tambah R2. Selanjutnya ada pada gambar B. Dua lingkaran yang saling bersinggungan di luar memiliki 3 garis singgung yang menghasilkan D sama dengan R1 tambah R2. Selanjutnya pada gambar C, ini di mana dua lingkaran yang berpotongan 2 titik memiliki 2 garis singgung yang menghasilkan jarak antar pusat lingkarannya yaitu R1 kurang R2 D kurang dari R1 tambah R2. Selanjutnya ada pada gambar D yang dimana dua lingkaran yang bersinggungan di dalam memiliki 1 garis singgung yang menghasilkan jarak antar pusat lingkaran tersebut yaitu D sama dengan R1 kurang R2. Selanjutnya pada gambar terakhir yaitu salah satu lingkaran terletak di dalam lingkaran lain dan tidak bersinggungan yang menghasilkan tidak memiliki ada garis singgung yang menghasilkan rumus D kurang dari R1 kurang R2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, terdapat 2 jenis garis singgung persekutuan dari dua lingkaran. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Misalkan, R besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran dengan R kurang dari R. Nah, D adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dan P adalah jarak antara titik pusat dengan kedua lingkaran. Maka diperoleh bahwa D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, misalkan R dan R ini adalah jari-jari lingkaran R kurang dari R. Satu adalah panjang garis singgung persekutuan luar dan P adalah jarak antara titik pusat. Maka diperoleh bahwa rumusnya adalah 1 sama dengan akar dari P kuadrat kurang diakarkan kembali R kurang R kuadrat. Baik, selanjutnya lingkaran dan tali busur. Yang pertama, kondisi dua tali busur. Tali busur lingkaran merupakan segmen garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jika digambarkan 2 tali busur dalam lingkaran, maka terdapat 3 kemungkinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 tali busur lingkaran berpotongan di dalam daerah lingkaran. Yang kedua, 2 tali busur lingkaran berpotongan tepat di lingkaran. Yang ketiga, 2 tali busur lingkaran atau perpanjangan berpotongan di luar daerah lingkaran. Baik, yang kedua, sudut di antara 2 tali busur yang berpotongan, yaitu A, sudut di dalam daerah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Misalkan, terdapat 2 tali busur, yaitu AB dan CD, berpotongan di titik E yang terletak di dalam lingkaran. Besar sudut terkecil yang berpusat di potongan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu sudut AEC sama dengan sudut DEB sama dengan 1/2 dalam kurung MAOC tambah M sudut DOD. Selanjutnya B, sudut di luar daerah lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Misalkan terdapat 2 tali busur AB dan CD yang perpanjangannya berpotongan di titik E terletak di luar daerah. Besar sudut terkecil yang berpusat di perpotongan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu sudut AEC sama dengan sudut BED sama dengan 1/2 dalam kurung
M sudut AOC kurang M sudut BOD. Baik, yang ketiga, segi 4 tali busur. Perhatikan gambar berikut. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik sudutnya ada pada lingkaran. Pada gambar tersebut, segi 4 ABCD adalah segi 4 tali busur karena titik A, B, C, dan D ada pada lingkaran. Berdasarkan sifat sudut pusat dan sudut keliling yang bersesuaian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah besar sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Dalam hal ini, sudut BAD tambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Dan sudut ABC tambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal dari materi lingkaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan dari soal nomor 1. Perhatikan lingkaran berikut. Jika PA sama dengan 21 cm dan APB sama dengan 120 derajat, maka tentukan panjang busur AB dan luas juring APB. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, pertama-tama kita akan menentukan dan mencari panjang busur dari AB dengan rumus panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 VR. Maka kita masukkan yang diketahui 120 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dan dikali 21. Maka kita akan membaginya satu persatu. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 44 cm. Selanjutnya, untuk menentukan luas juring, maka kita menggunakan rumus luas juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali V dikali R kuadrat. Maka 120 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Maka kita selesaikan. Maka kita dapatkan hasilnya 462 cm. Maka melalui cara-cara penyelesaian soal tersebut, kita ketahui panjang dari busur AB ini yaitu 44 cm dan luas juring APB yaitu 462 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 2, yakni diketahui R atau jari-jari sama dengan 13 cm dan tali busur AB sama dengan 24 cm. Yang kita cari yaitu panjang apotema OC. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, maka yang perlu kita cari terlebih dahulu yaitu panjang CB-nya. Maka untuk mencari CB, kita menggunakan cara CB sama dengan 1/2 dikali 24. Yang memiliki hasil 12 cm. Maka telah kita ketahui bahwa panjang dari CB ini yaitu 12 cm. Maka sekarang sudah dapat kita cari panjang dari apotema OC. Di sini untuk mencari panjang apotema OC kita menggunakan rumus Pitagoras. Maka 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Sehingga memiliki hasil
akar 25. Maka OC sama dengan 5 cm. Maka panjang dari apotema OC yaitu 5 cm. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 3. Yaitu diketahui R sama dengan 24 cm, OP sama dengan 25 cm, dan dari titik P yang berjarak 25 cm terhadap titik O, ditarik garis singgung sehingga memotong lingkaran di titik A. Maka, tentukan luas daerah segitiga AOP. Untuk mencari luas daerah segitiga AOP, maka kita menggunakan rumus AP sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan. Maka, AP sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat. Maka, akar dari 625 dikurang dengan 576. Sehingga, akar 49 sama dengan 7 cm. Maka kita ketahui bahwa luas daerah segitiga OP sama dengan 7 cm. Untuk pembahasan soal yang keempat, maka diketahui P sama dengan 30 cm, kemudian R sama dengan 14 cm, dan jari-jarinya 4 cm. Maka, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran, atau D, adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R ditambah jari-jari dan dikuadratkan. Maka, D sama dengan akar dari 30 kuadrat dikurang 14 ditambah 4 dan dikuadratkan. Maka akar 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat. Sehingga akar dari 900 dikurang dengan 324 memiliki hasil akar 576. Sehingga hasil akhirnya yaitu 24 cm. Maka kita ketahui bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran yaitu 24 cm. Maka itulah cara penyelesaian ataupun pembahasan dari keempat contoh soal yang telah kami siapkan ataupun paparkan sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kami. Maka kami mengucapkan sekian dan terima kasih.